Bagaimana kabarnya siang ini? Baik? Sehat? Bahagia? Oh, gimana Bu? Oh, apa kabar? Apa kabar Bapak? Apa kabarnya nggak boleh ya? Oh ya, oke, terima kasih. Oh, udah terus? Oh gitu, oke, dapat ilmu baru, terima kasih, Masya Allah. Belum sudah dapat ilmu baru loh, ini luar biasa sekali manfaat insya Allah pada siang hari ini geng. Berarti kalau tanya apa kabar, jawabannya sehat, bahagia, terus kaya raya, mana ya? Oh baik nggak boleh? Oh iya, oke. Berarti jangan lagi menjawab baik ya, karena sehat gitu ya. Oke. Baik, pada siang hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama-sama di ruang guru yang sekarang sejuk banget karena kipas anginnya tambah banyak ya Pak Guru. Terima kasih loh Pak Cater. Yang belum ada satu AC. Oh, proses. Kalau ada AC tambah sejuk, insya Allah Bapak Ibu Guru betah di sini Pak. Saya yakin kalau di sini ber-AC, Bapak Ibu Guru akan betah di sini. Kenapa betah Bapak Ibu? Oke, saya yakin tidak ada yang ke lorong, tidak ada yang kemana-mana. Pilih di ruang guru karena sejuk. Oh, nunggu Pak Tiko pensiun. Karena kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama berkumpul di komunitas belajar kupas saja yang akan membahas masalah pembelajaran sosial emosional yang nanti bisa kita terapkan di pembelajaran sehari-hari. Sebelumnya ini sudah pernah di-share sama Bu Jenny, tapi saya yakin yang membuka videonya hanya 1 atau 2 orang. Oke, kamu benar? Oke, saya yakin itu. Karena di foto mawon kita ibaratkan kita itu murid, dikasih video mesti jarang-jarang ada yang mau membukanya. Tapi sebelumnya saya mau tebak-tebakan dulu, boleh Bapak Ibu? Boleh. Ini tolong dijawab. Dan orang ngantuk. Eka pergi ke Belgia, Didi pergi ke Jerman, Bahar pergi ke Spanyol, kalau Daud pergi ke mana? Satu, Pak Wahyudi. Pak negara Pak, sawah itu ke negara mana? Oh Daud, oke, masuk akal. Pak Wahyudi itu luar biasa lah sebetulnya. Cuman sukanya merendah. Nanti minggu depan jadi narasumber ya Pak? Iya. Minggu depan narasumbernya Pak Wahyudi. Pergi kemana Daud? Ada yang tahu tidak? Oh, ke hatiku. Ada yang tahu? Ada, nama negara cluenya. Eka pergi ke Belgia. Tak cetak nih ya. Eka pergi ke Belgia. Didi pergi ke Jerman. Bahar pergi ke Spanyol. Daud sama kaduan. Bukan. Mau tahu pergi kemana? Lebih jauh dari Prancis sih kayaknya. Ethiopia boleh. Mau tahu nggak? Piye? Ini loh. Eka A perginya ke B, negara B. Didi I perginya ke negara J. I J, Bahar R perginya ke Spanyol. Jadi kalau Daud D perginya ke negara yang awalnya huruf E. Bisa Ethiopia, bisa Eropa, bisa mana lagi yang huruf depannya E pokoknya. Saat Daud Indonesia Pak, nanti dimulai guru bahasa Indonesia Raja tol. lagi. Kecil di Jambi, besar di Ambon, tidak ada di Bengkulu, ada banyak di Palangkaraya. Huruf A, oke. Gampang ya Kak nih. Kalau ini lagi, satu lagi. Oh, orang ketok. Jika Yogi
Yoga membawa baju. Jika Yogi membawa sandal, maka Yoga membawa tisu. Jika Yogi membawa kaos, maka Yoga membawa lampu. Jika Yogi membawa foto, maka Yoga membawa boleh, gunting boleh, gayung boleh. Bisa ya? Oke. Bisa. Kemudian ini kan A, B, S, T, K, L, F, G. Gitu. Ini bisa dipakai untuk tebak-tebakan di kelas. Silahkan nanti. Oke, kita mulai lagi. Pembelajaran sosial emosional langsung ke materi ya, adalah proses pembelajaran yang berkaitan dengan pemahaman diri, empati terhadap orang lain, serta kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi secara efektif. Mungkin Bapak Ibu itu sudah pernah melakukannya, cuma tidak sadar kalau itu pembelajaran sosial emosional. Jadi proses belajar yang berkaitan dengan pemahaman diri, empati terhadap orang lain, serta kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi secara efektif. Kenapa PSE? Kenapa harus ada PSE? Karena tentu memahami serta menyadari pentingnya perkembangan murid secara holistik. Holistik tahu Bu? Bu, bahasa Indonesia. Holistik itu, nah Pak holistik ada yang tahu? Pak Catur holistik. Holistik itu dari bahasa Yunani yang berasal dari kata holos, artinya seluruh atau menyeluruh. Pentingnya perkembangan murid secara menyeluruh bukan hanya intelektual, tapi juga fisik, emosional, sosial, dan karakter. Meningkatnya jumlah kasus perundungan yang terjadi sekarang ini, hampir setiap hari kita mengalami ya. Di sini banyak sekali yang menyebut ke sini bapak lah, sing banyak sekali perundungan, sing idoni lah, sing jiwet, sing narik baju, narik jilbab, nyeblek apa Bu? Nah itu dan sebagainya. Penyalahgunaan obat-obatan terlarang alhamdulillah di sini jangan sampai ada. Pernikahan usia dini, kehamilan di bawah usia, murid yang memiliki motivasi belajar rendah, di sini banyak juga, hingga putus sekolah, murid dengan gangguan emosional seperti stres, ada di sini? Ada mesti. Kecemasan, depresi, insecure, banyak sekali yang di sini insecure, OVT apa Pak? Pak OVT kenal istilah OVT benar? Overthinking Pak, overthinking. Bahkan kasus bunuh diri di usia remaja menunjukkan masih lemahnya perkembangan sosial emosional pada murid kita. Maka pembelajaran yang dapat menumbuhkan kompetensi sosial dan emosional murid adalah sebuah urgensi dalam proses pendidikan kita. Apakah nanti kita sekali melakukan PSE langsung anak kita berubah? Boten nggih Bapak Ibu, semuanya adalah proses. Tidak hanya sekali kita melakukannya, tapi berkali-kali, ajak, konsisten, berkesinambungan. Seminggu sekali boleh tidak apa-apa, kita selipkan PSE di pembelajaran kita. Apakah saya juga kadang lali? Kadang lali saya juga. Oh iya, supaya tidak menyelipkan PSE dalam pembelajaran saya. Tiba-tiba di pertengahan pembelajaran Pak Yud pengen menyelipkan PSE, boleh banget. Pembelajaran sosial emosional seyogianya mampu menciptakan pengalaman belajar bagi murid untuk menumbuhkan dan melatih 5 kompetensi sosial emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kelima, kompetensi sosial emosional. Jadi dalam PSE ada juga istilah KSE ya Bapak Ibu. KSE itu kompetensi sosial emosional ada 5. Kalau PSE pembelajaran sosial emosional. Kompetensi sosial emosional apa saja tadi? Kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kelima, kompetensi sosial emosional tersebut ditemukan dalam
yang terbukti efektif untuk menumbuhkan kecerdasan emosional. Sekali lagi, tidak hanya sekali tapi harus berkesinambungan karena ini adalah proses. Nah, kesadaran diri itu apa? Kesadaran diri adalah kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, nilai-nilai diri sendiri dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Contohnya, kalau dalam pembelajaran kita bisa melakukannya dengan apa? Agar anak itu belajar tentang kesadaran diri ini. Ada yang tahu? Yang bisa kita terapkan di pembelajaran apa? Refleksi Bapak Ibu. Jangan lupa di akhir pembelajaran harus ada refleksi. Refleksi itu tanya tentang apa toh? Sederhana saja, kita tanya perasaan kalian bagaimana setelah mengikuti pembelajaran prakarya tadi, Pak Wahyudi? Oh, menyenangkan. Pelajaran perasaan kalian bagaimana setelah tadi berhitung angka 1 sampai dengan 100 bersama Pak Emon? Pasti anak-anak mumet, sih. Itu ya. Jadi kesadaran diri bisa diterapkan dengan refleksi, karena dalam refleksi anak itu bisa memahami, menghayati dan mengelola. Sekarang yang manajemen diri. Manajemen diri itu kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku secara efektif dalam berbagai situasi untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Kalau dalam pembelajaran kita bisa menyadarkan anak tugas mereka itu apa? Sebagai apa di sini? Sebagai pelajar. Tugasnya ngapain? Belajar. Selain belajar ngapain? Garap tugas. Selain garap tugas ngapa boleh? Nyapu. Terus ngapa boleh? Jajan. Itu juga tugas loh, harus dikai sama. Terus selain sebagai pelajar, dia kalau di rumah sebagai apa? Sebagai anak. Kalau anak di rumah dia tugasnya membantu orang tua. Nah, anak harus kita sadarkan dia kalau di sekolah bagaimana, kalau di rumah bagaimana tugasnya. Apa? Ya, itu masuk manajemen diri ya Bapak Ibu. Terus yang kesadaran sosial. Kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang budaya dan konteks yang berbeda-beda. Kita bisa menerapkannya dengan cara mereka sekarang berada di mana? Sekolah ya. Kalau berada di sekolah itu, kalau ada temannya walaupun tidak kenal misalnya jatuh, itu harus bagaimana? Harus ditolong walaupun nggak kenal. Kadang nggak kenal, itu koncaku, itu boloku. Nggak bisa kayak gitu. Di kelas juga begitu. Ada sampah satu, disuruh ngambil pasti nggak mau. Jarang-jarang mau anak-anak itu. Saya juga heran. Ini anak gimana sih cara menanamkannya itu susah Bapak Ibu. Dan kita tidak boleh cuek, harus cerewet. Kadang saya cuek ya bodoh aja maksudnya. Contohnya ini tadi kumpul. Pak emang kilo telat wae. Terus yang keterampilan berrelasi sama pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif. Kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasarkan atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku. Kemampuan keterampilan berrelasi dengan siapa saja Bapak Ibu kalau di sekolah? Siswa sendiri, sesama siswa, guru, terus kepala sekolah, TU, kantin, seperti itu sama ini barang apa penjaga ya? Apa jenenge? Pedagang yang di luar itu juga keterampilan berrelasi. Kalau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, contohnya apa yang bisa kita tanamkan ke anak-anak? Mengerjakan
rambut, niki pun Senin mulai lho niki. Pak Wi toh. Ujungnya Pak Wi, Pak. Gilang apa sudah cukur apa belum, Pak? Niki kemarin kalau tidak salah dengar hari Rabu kemarin waktu bela negara itu diperingatkan. Saya tunggu sampai hari Senin kalau rambutnya maka nah Gilang itu potongannya ya aneh. Nah ya itu sampai cukur nama dereng. Sudah cukur nama dereng. Oh sudah. Saya pas pengennya itu pernah tak gini-gini Pak. Ini rambut model apa ini gini? Guru BP-nya ngecek mau betul saya juga nggak tahu Pak Galih ngecek mau. Saya tidak Bu. Oh tidak. Saya baru ngecek dari kelas 8. Ngecek sinten? Ngecek sinten Pak? Ines. Ines sih siapa? Oh yang sering tidak masuk. Ternyata ada. Sinten Pak? Oh Ribeki. Baik sekarang saya mau mencontohkan PSC yang dalam belajar yang sudah saya terapkan di kelas. Contohnya apa saja? Nanti bisa Bapak Ibu tiru boleh atau Bapak Ibu bisa cari yang lain juga boleh atau nanti Bu Deni atau Pak Wawan bisa menambahkan juga tidak apa-apa. Nggih Pak, tolong nggih saya disempurnakan. Bukan disempurnakan, tapi disempurnakan. Yang biasa saya lakukan adalah misalnya pas kita pembelajaran anak-anak rame, saya terkadang berucap eyes on me, anak-anak menjawab eyes on you, atau saya bilang kelas, mereka menjawab yes gitu, akhirnya mereka fokus. Terus saya minta mereka untuk diam sejenak, terus memejamkan mata. Bisa minta tolong Bapak Ibu melakukannya saat ini Pak. Tidak usah disuruh, sudah terpejam matanya karena mengantuk. Saya kaos pinggir ngantuk banget loh sepertinya. Bisa minta tolong Bapak Ibu duduk diam sejenak. Saya mau mempraktekkan jalur es krimnya Bapak, malah go to es krim dulu. Saya mau minta tolong Bapak Ibu silahkan renungkan, terus cari satu sosok yang menurut Bapak Ibu layak untuk menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu bisa berjalan hingga sejauh ini menjadi seorang guru yang bersemangat setiap hari di SMP Negeri 1 Jatiroto. Saya beri waktu 1 menit dari sekarang. Lima, 4, 3, 2, 1. Oke cukup. Sekarang saya boleh bertanya dengan salah satu atau salah dua Bapak Ibu guru. Satu Bapak guru, satu Ibu guru ya. Satu sosok inspirasinya sehingga Bapak Ibu tetap bersemangat sampai saat ini sinten? Ya Ibu iki lho Ibu Bu Ani. Sinten Bu Ani? Satu sosok. Baterainya habis. Maju saja Bu, ben kesoting. Yuk, orang apa loh kan kita sesama kecil. Ayo, boleh diceritakan kepada kami satu sosok inspirasi yang sampai saat ini membuat Bu Ani bersemangat untuk menjadi seorang guru. Siapa dan kenapa? Orang tua ya, terutama tepuk tangan untuk Bu Ani dong.
Karena Ini Pak, stand up please. Oh nggak bisa. karena meskipun dia sakit tapi tetap semangat. Pak Satmoko, Pak Satmoko berarti harus tambah semangat Pak, karena Bapak menjadi inspirasinya Pak Tri. Nanti foto bareng ya Pak. Oke, itu yang saya lakukan. Pak. Sing siji. Sing siji. Itu yang pernah saya lakukan atau biasa saya lakukan. Tapi kalau kita sosok inspirasi, kalau anak-anak bisa diganti dengan kartun, Bapak Ibu. Kartun favorit kalian siapa? Misalnya nanti ada yang menyebutkan Doraemon, ada yang menyebutkan Ipin Upin. Ditanya kenapa? Karena Upin Ipin itu, karena Doraemon itu punya apa-apa, punya segalanya. Saya ingin menjadi Doraemon dan seterusnya. Gitu ya, itu yang pertama. Bisa nanti diterapkan. Nanti insya Allah anak-anak tidak ngantuk. Nanti insya Allah anak-anak tidak ngantuk dan bisa fokus lagi dalam pembelajaran. Yang kedua, ini hanya membutuhkan waktu 1 menit. 1 menit untuk memulai pelajaran. Sama, kita minta anak-anak untuk merenung, diam sejenak, lalu disuruh menyebutkan apa yang kamu syukuri pagi ini dan kenapa. Itu pasti bingung anak-anak menyebutkan. Sing tak syukuri apa? Nek mboten percaya jenengan praktek nih. Apa ya rak ngono? Padahal banyak sekali yang bisa disyukuri. Yang pertama apa? Yang paling utama, sehat, masih bisa bangun, masih bisa melihat dia walaupun bersama yang lain mboten nggih rezeki. Tapi kan yang penting sehat awake. Itu bisa dipakai untuk pembelajaran sosial emosional. Atau anak diminta untuk mengamati sekelilingnya. Jangan-jangan si kuwi mau sama Pak Gilang potong rambut, teman-temannya tidak menyadari. Oh ternyata gue wis cukur toh, ternyata saya tambah ganteng toh. Ternyata di matamu di pipimu ada tai lalat toh. Ternyata kamu cantik banget ya kalau dilihat beneran. Ternyata kamu ganteng banget ya. Anak-anak itu kadang hal seperti itu terlewatkan. Padahal itu penting, mengamati sekelilingnya itu penting. Yang ketiga, kita bisa memancing anak-anak dengan satu kata atau satu kalimat, biarkan mereka meneruskan. Kita maunya mau jadi apa? Kata tersebut atau kalimat tersebut, jadi cerita atau jadi puisi. Nanti lihat jadinya lucu kayak ini terus kono. Nanti jadinya lucu ceritanya. Dan itu anak-anak akan senang. Terus gambar, bisa dengan gambar juga. Kita pancing anak-anak dengan satu gambar di papan tulis pakai lingkaran misalnya. Silakan diteruskan mereka mau gambar apa. Nanti setelah itu mereka bisa diminta untuk menceritakan, ini gambar apa, ini hasil karyamu. Versi mereka nanti pasti macam-macam. Terus yang terakhir yang pernah saya terapkan di kelas adalah dengan emoticon. Kita print emoticon itu yang dari HP atau dari Google, itu kita print, kita tempel di papan tulis. Nanti kita minta anak-anak untuk mencentang. Setelah mengikuti pelajaran kita, perasaan mereka bagaimana? Sebelum dan sesudah boleh itu. Jadi pagi boleh dan sesudah juga boleh. Itu silahkan nanti Bapak Ibu bisa menerapkannya di kelas, atau nanti bisa cari contoh lain, atau bisa juga yang diam terus setelahnya musik, itu juga bisa. Tapi kalau seperti itu jatuhnya guyu ya, anak-anak pada guyu, jadi orang fokus pada cekikian gitu. Mungkin ada yang mau menambahkan, Pak Wawan, Bu Deni, atau yang lain? Pak Emon mungkin sudah pernah menerapkan PSE, Pak? Pak? Seperti tes dulu. Sudah pernah apa belum Pak menerapkan PSE? Oh belum tahu. Oh sudah. Pak Emon sudah pernah. Tapi tidak sadar loh Pak ini.
Sudah, tapi mungkin tidak sadar kalau ini itu PSI. Oke, saya rasa itu saja dari saya yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti ada yang bisa menambahkan, Bu Jenny atau Pak Wawan, silahkan. Sebelum saya akhiri, last but not least, ada yang tahu artinya Pak? Last but not least, terakhir tapi tidak kalah penting. Saya menemukan satu quote, murid tidak bisa memilih guru seperti apa yang akan mengajar mereka, tapi kita bisa memilih menjadi guru yang seperti apa untuk murid-murid kita. Sekian dulu dari saya. Oh, ada mau yang ditanyakan apa? Betul nenten nggih? Nggih. Lho jenengan ngantuk oh. Pak, harusnya tadi di shoot PSE. Maksudnya apa? Pembelajaran sosial emosional Pak. Maksudnya apa? Jenengan sambungnya kemana itu tadi? Kan jenengan merem. Oh, astagfirullahaladzim. PSE. Terima kasih dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada diskusi, monggo. Oh, nggih. Bapak Ibu, tindak lanjut yang belum mengisi, silahkan diisi. Kalau bingung, bisa minta bantuan ke kami. Ada Bu Deni, ada Bu Rum, Bu Darmuji yang sudah mengisi niku. Insya Allah